Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hashtag Store. Oke, di video kali ini kita akan sharing santai lagi ya teman-teman. Nah, di video kali ini ya, topik sharing santai kita menurut aku cukup penting ya, dan berguna juga untuk perkembangan karir teman-teman ke depannya ya, khususnya di bidang IT ya. Jadi video ini itu cocok buat teman-teman yang ingin merencanakan ya karirnya itu ngarahnya tuh ke IT gitu, ke ya pokoknya industri IT gitu ya kan, pengen kerja di IT gitulah, pokoknya di sektor IT ya. Nah, oke. Eh, jadi topik yang akan kita bahas pada video kali ini ya, pada sesi sharing santai kali ini itu adalah eh, perkuliahan versus bootcamp. Kira-kira dari kedua itu manakah yang paling membantu ya dalam mempersiapkan bekal kita untuk kerja ya. Nah, kira-kira manakah yang paling membantu? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan bahas dari satu sisi dulu ya teman-teman. Kita bahas dari sisi perkuliahannya dulu ya. Nah, jadi kita akan bahas di perkuliahan ini kira-kira kita akan belajar apa aja ya. Nah, misalnya di jurusan ilmu komputer atau di teknik informatika ya, atau ya jurusan sejenisnya ya kan, kira-kira kita mempelajari apa aja sih? Oke, jadi gini ya teman-teman, di perkuliahan itu ya, untuk jurusan IT sendiri ya, misalnya ilmu komputer ya kan, atau teknik informatika ya, itu yang dipelajari itu sebenarnya basic-basicnya aja ya teman-teman. Nah, jadi sekedar info ya teman-teman, kalau ternyata yang dipelajari itu nggak ada yang mendalam, tapi yang dipelajari itu cuma basic-basicnya aja ya. Karena bayangkan aja ya kan, di jurusan ilmu komputer ya misalnya, kita itu akan mempelajari banyak hal sekaligus gitu loh ya kan. Nah, misalnya ya kan, kita mempelajari jaringan misalnya ya kan, terus kita ada mempelajari keamanan cyber ya kan, terus kita ada mempelajari eh, rekayasa perangkat lunak ya, pokoknya banyak lah yang dipelajari gitu loh ya kan. Dan terkait apa yang dipelajari ya, tentu saja itu berbeda ya. Setiap kampus itu beda-beda ya kan, tergantung kurikulum. Tapi satu hal yang aku yakin ya, semua kampus ya, hampir semua kampus di Indonesia itu jurusan ilmu komputernya itu pasti yang dipelajari itu basic-basicnya aja ya. Percaya nggak percaya, yang dipelajari pasti cuma basicnya aja ya kan. Nah, karena kenapa? Karena yang dipelajari itu luas gitu loh ya kan, luas banget gitu loh ya kan. Gak mungkin kan ya kan, selama 8 semester ya kan kita tuh cuma mempelajari keamanan cyber ya kan, nggak mungkin ya. Atau cuma mempelajari jaringan kan nggak mungkin gitu. Melainkan kita akan menyentuh eh, banyak sisi gitu loh ya kan, di teknologi itu apa aja gitu loh ya kan, keamanan siber kan misalnya kan. Nah, gitu gitulah ya kan. Dan teman-teman pasti paham gitu loh kalau misalnya eh, kita mempelajari banyak hal sekaligus, teman-teman pasti ngerti gitu loh ya kan, kalau yang akan kita pelajari itu pastinya nggak ada yang mendalam, pasti cuma dangkal ya, cuma permukaannya aja gitu loh ya kan. Nah, gitu ya kan. Kalau misalnya kita pengen apa yang kita pelajari itu deep ya kan, benar-benar mendalam, benar-benar sampai kita itu expert lah ya kan di area tersebut ya kan, maka ya kita harus fokus ke satu titik itu aja gitu loh ya kan. Kita belajarnya tuh di situ aja gitu loh ya kan, di titik itu aja ya kan. Kalau misalnya kita banyak banyak yang kita pelajari ya kan, fokusnya itu kan terbagi gitu loh, jadi gak bakalan mendalam pokoknya ya kan. Di satu aparnya di semester satu ya kan, kita mempelajari matematika misalnya ya kan, mempelajari coding dasar ya kan, gitu-gitu ya kan. Semester 2 belajar jaringan, semester 3 ya kan mulai belajar eh, tentang software ya kan, tentang AI ya kan. Nah, kira-kira kalau misalnya dipikir-pikir ya, kira-kira mungkin nggak ya kan kita itu apa namanya, dengan mengikuti perkuliahan tersebut ya kan, kita jadi expert di bidang jaringan, di bidang AI ya kan.
di bidang software engineering juga, ya kan? Kira-kira mungkin nggak mungkin, ya kan? Gitu ya. Jadi satu hal ya yang harus teman-teman tahu, ya kan? Bukan berarti ya dengan teman-teman mengikuti perkuliahan mata kuliah jaringan ya misalnya, atau mata kuliah keamanan siber, maka setelah teman-teman selesai ini 16 pertemuan, ya kan, teman-teman hadir terus, ya kan, pokoknya ya kan, teman-teman pahami, ya kan, materi di perkuliahan, ya kan. Nah, setelah itu bukan berarti teman-teman jadi expert ya di bidang keamanan siber atau di bidang jaringan, ya kan, bukan berarti seperti itu ya. Karena ya kan ya seperti yang udah aku bilang ya kan, yang dipelajari itu benar-benar basic ya, di di perkuliahan itu cuma basicnya aja, ya kan. Sebenarnya masih banyak gitu loh, ya kan, yang perlu kita dalami lebih lanjut gitu loh, ya kan. Misalnya di bidang jaringan, ya kan, ya kita mempelajari router, ya kan, gitu-gitulah, ya kan. Nah tapi ya kan sebenarnya mempelajari router gini-gini doang tuh nggak cukup gitu loh, ya kan, masih banyak yang perlu kita pelajari lagi ya. Jadi singkatnya ya, di perkuliahan itu ya kita nggak akan jadi jago ya. Dengan mengikuti perkuliahan kita nggak akan jadi jago, ya kan. Kita nggak akan jadi jago di suatu sebut saja spesialisasi ya kan. Suatu spesialisasi di bidang IT ya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya nih, kira-kira cukup atau enggak, ya kan, kalau cuma kuliah doang ya buat kerja, jawaban jujurnya sih enggak ya, kalau kata aku ya. Kalau kata aku jawaban jujurnya enggak kan, ya kan. Kecuali kalau misalnya teman-teman kerjanya tuh jadi IT support, ya kan. Nah kalau jadi IT support itu kan kerjaannya kan simple kan, ya kan. Kerjaannya tuh kayak apa ya, nggak perlu spesialisasi yang mendalam gitu loh, ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya basic, ya kan, di banyak titik, ya kan, ya jadi IT support mungkin masih memungkinkan gitu loh, ya kan. Nah tapi kalau misalnya teman-teman pengen jadi pengen kerja di software engineering, itu mungkin teman-teman gak cukup kalau cuma kuliah doang gitu loh, ya kan. Nah, gitu ya, karena yang mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak itu yang dipelajari cuma permukaannya aja ya. Sekali lagi aku tekankan, cuma permukaannya doang gitu loh, ya kan. Jadi bukan berarti, ya kan, setelah teman-teman mengikuti mata kuliah ini teman-teman jadi jago, enggak ya, bukan berarti seperti itu, ya kan. Nah itu untuk sisi perkuliahan ya teman-teman. Nah lalu untuk sisi bootcamp lagi ya. Nah kalau untuk bootcamp ini itu beda dengan perkuliahan. Kalau bootcamp ini biasanya dia fokus ke satu ya, fokus ke satu spesialisasi ya di bidang IT, ya kan. Jadi kalau misalnya kita pengen fokus ke jaringan, ya udah yang dipelajari ya jaringan doang, ya kan. Nggak ada tuh kita belajar software engineering, nggak ada, ya kan. Nah, atau mempelajari keamanan siber, ya kan, ya paling tipis-tipis lah, ya kan, keamanan jaringan misalnya, ya kan, gitu-gitu, ya kan. Itu doang yang dipelajari gitu. Jadi fokus ke satu titik, ya kan. Tapi plusnya ya, poin plusnya, kalau kita fokus di satu titik, jadi ya apa yang kita pelajari itu pastinya akan mendalam lah tentunya. Kita benar-benar akan jadi jago gitu loh, ya kan. Nah jadi ya bisa dikatakan bootcamp ini tuh benar-benar mempersiapkan kita ya untuk kerja gitu loh, ya kan. Agar kita tuh punya spesialisasi lah, ya kan, di bidang IT, ya kan. Bukan anak IT yang bisa banyak hal tapi nggak ada yang mendalam gitu loh, ya kan, cuma basic doang gitu loh, ya kan. Nah kalau di bootcamp kita tuh difokuskan ke satu spesialisasi doang gitu loh, ya kan. Nah misalnya, ya kan, software engineering, ya kan, ya udah kita fokusnya ke situ aja gitu loh, ya kan. Nggak ada mempelajari jaringan, ya kan, gitu-gitulah, ya kan. Nah terus sampai sini ada yang bertanya nih pastinya, ya kan, berarti bootcamp lebih cocok dong, ya kan, buat buat kerja gitu loh, ya kan. Bootcamp lebih handal lah, ya kan, buat mempersiapkan skill kita, ya kan, sebelum terjun ke dunia industri, ya kan. Nah pasti ada yang bertanya seperti itu. Jawaban jujurnya iya betul ya, tapi
nggak sesederhana ya kan bootcamp itu lebih baik gitu loh ya kan, daripada perkuliahan nggak sesederhana itu ya teman-teman. Karena faktanya ya, walaupun walaupun kita itu perlu skill dalam bekerja ya, misalnya kita pengen kerja di di bagian pengembangan web misalnya ya kan, atau istilahnya tuh web developer ya kan. Nah, misalnya kita pengen kerja di bagian itu ya, di bagian web developer ya kan. Nah, skill itu memang penting gitu loh ya kan, skill kita ngoding ya kan, ngembangin web itu memang penting gitu loh ya kan. Dan itu nggak akan kita dapatkan secara mendalam saat kita kuliah, dan hanya akan kita dapatkan ketika kita mengikuti kursus gitu loh, atau mengikuti bootcamp gitu loh ya kan. Nah, tapi pertanyaannya ya kan, ya, apakah kita itu benar-benar bisa jadi web developer yang jago kalau misalnya skill kita itu cuma sebatas web developer doang, tapi kita nggak ngerti hardware, nggak ngerti jaringan, kita nggak ngerti keamanan siber ya kan, tipis-tipis ya kan. Nah, kira-kira bisa nggak kita diandelin ya kan kalau kayak begitu ya kan? Ya nggak bisa juga gitu loh ya kan. Bisa sih, cuma ya nilai jualnya nggak terlalu tinggi gitu loh ya kan. Nah, jadi kita tetap aja perlu pemahaman sedikit tentang keamanan siber misalnya ya kan. Biar apa? Biar kita tuh bisa ngoding tapi sambil memberikan proteksi gitu loh, memberikan keamanan terhadap apa yang kita kembangkan gitu loh. Web yang kita kembangkan itu biar lebih aman gitulah ya kan, pokoknya ya kan. Nah, jadi ya basic-basic IT itu pada akhirnya tetap penting gitu loh ya kan. Karena ya lucu aja gitu loh ya kan, seorang web developer tapi nggak ngerti hardware gitu kan, nggak ngerti nggak ngerti CPU ya kan, gitu-gitu ya kan. Nah, kan kayak kurang aja gitu loh rasanya ya kan. Nah, gitu ya. Dan itu semua hanya akan didapatkan ketika kita tuh kuliah ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, kalau pengen kerja ya kan, kira-kira mending yang mana ya? Mending bootcamp kah atau mending kuliah kah? Ya kan, maka jawabannya adalah nggak ada yang lebih mending ya. Tapi yang lebih baik ya, kata aku ya kan, yang lebih baik itu adalah kuliah plus bootcamp ya. Kedua-duanya ambil ya. Kuliah tujuannya untuk mempersiapkan basic ya kan, basic tentang teknologi ya. Dan bootcamp itu untuk mempersiapkan spesifik skill gitu loh ya kan, skill yang benar-benar deep ya kan, yang benar-benar kita tuh expert gitu loh ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang berhenti berpikir mending mana ya, tapi berpikirlah ambil keduanya ya, ambil kuliah plus ambil bootcamp ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya keduanya penting gitu loh ya kan, pada dasarnya ya kan keduanya penting gitu loh ya kan. Kuliah untuk basic ya kan, untuk mempersiapkan basic-basicnya ya kan di banyak titik ya kan, dan bootcamp itu mempersiapkan kita untuk expert di satu titik ya. Nah, singkatnya seperti itu ya teman-teman. Oke, aku rasa segitu saja ya, sedikit ya sharing santai kita pada video kali ini ya. Semoga teman-teman dapat pencerahan, dan semoga sesi sharing kita pada video kali ini itu bermanfaat ya buat teman-teman. Dan semoga ini membantu juga ya buat teman-teman yang dilema ya kan, mending kuliah atau ikut bootcamp ya. Semoga teman-teman udah nggak dilema lagi ya. Jadi mulai sekarang ambil aja kuliah ya, ambil basic dapat, gelar dapat ya kan, bootcamp juga ya kan, ambil ya kan, spesifik skill dapat gitu ya kan. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, aku rasa segini saja ya sesi sharingnya ya. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video sharing santai aku kali ini ya. Dan sampai jumpa lagi di sesi sharing berikutnya. Dadah.